Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شاء الله شاء الله
Jamaah sekalian, mari kita mengawali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, yang di saf depan sekali boleh menghadap ke belakang. Menghadap belakang. Nah Pak, jangan di depan pintu ya, di atas. Banyak orang itu. Banyak jamaah lagi berdatang setelah ini. Kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Muhammad Hafiz. Boleh disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah sekalian, para pejuang subuh yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita dengarkan dua kata dari Tamir Masjid Nurul Iman. Para beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang sudah kita rasakan dan kita dapatkan, baik itu kesehatan, waktu luang atau waktu lapang, wabil khusus kita dianugerahi nikmat iman dan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongan, kekuatan kepada kita untuk datang di masjid ini melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Selawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat yang telah mengorbankan jiwa, raga dan harta demi tegaknya syiar dan peradaban Islam yang gaung dan manfaatnya masih terasa sampai saat ini. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir saya lupa tadi untuk mengawali sambutan ini yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Palu, Dr. Sirajuddin Ramli SHMHum MH, ya, beserta seluruh pengurusnya yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, ada sekretarisnya ini atau ya kelihatannya belum datang. Biasanya selalu datang Bapak Mutari Masud SE. Yang kami hormati penceramah kita pada gerakan subuh berkah kali ini, beliau adalah Ustadz Muhammad Amin Parakasi SAG MSI, dan beliau merupakan pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebentar kita akan mendengarkan tausiah dari beliau. Kemudian yang kami hormati orang-orang tua kami, Bapak Dr. Munir Salham MA, Bapak Insinyur Nasir Abbas, Bapak Umar Soleh yang senantiasa memberikan motivasi dan support
terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Nurul Iman ini. Kemudian kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang para jamaah sekalian di gerakan Subuh Berkah yang ke-171 ini. Dan kami berterima kasih atas kepercayaan dari Dewan Masjid Indonesia Kota Palu yang sudah mempercayakan kami sebagai tuan rumah untuk gerakan Subuh Berkah kali ini. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang Nurul Iman. Masjid Nurul Iman ini dibangun sejak tahun 1983. Ini kurang lebih 43 tahun. Dan pertama bangunan ini masih papan. Jadi saya yakin sekali kalau generasi di era tahun 80-an sampai tahun 88 itu pasti mengenal Masjid Nurul Iman ini adalah tempat penggemblengan atau pentrainingan anak-anak pelajar Islam Indonesia. Yang masuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat juga kami menginformasikan kepada para jamaah sekalian bahwa Masjid Nurul Iman ini telah melaksanakan beberapa kegiatan setiap hari Selasa subuh itu diisi dengan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah Ustaz yang ada di samping saya ini, Ustaz Dalil Dayamologi, dan ditutup dengan sarapan pagi. Kemudian hari Rabu juga begitu, ada kultum, kemudian kita bersama-sama sarapan pagi. Dan hari Sabtu, alhamdulillah bertepatan dengan kegiatan Dewan Masjid Indonesia Kota Palu, hari Sabtu juga. Kemudian buka bersama setiap hari Senin dan Kamis. Jadi kita buka secara berjamaah di masjid ini setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian ada kegiatan tahunan seperti penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah Masjid Nurul Iman ini telah melaksanakan 2 tahun berturut-turut penyembelihan dan pengolahan daging hewan kurban, melibatkan RW dan RT yang berada di sekitar Masjid Nurul Iman. Ya, siapa tahu menjadi inspirasi untuk masjid-masjid yang lain, karena database daripada jamaah sekitar masjid itu mereka ini yang paling tahu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup sambutan ini saya punya saran dan usul. Saran saya pertama kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Palu. Sewaktu saya jalan-jalan ke kelurahan paling ujung utara Kota Madia Palu, saya mampir di Masjid Riyadatul Jannah di Kelurahan Pantoloan Boya. Begitu saya masuk, saya lihat ada simbol, ada jam DMI. Terus saya tanya-tanya, apakah gerakan Subuh Berkah sudah sampai di sini? Ternyata belum. Jadi saya usulkan melalui kesempatan ini Dewan Masjid bisa menjadwalkan gerakan Subuh Berkah ke depan. Kemudian saran saya yang kedua, untuk seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini maupun yang tidak hadir bisa disampaikan. Bagi teman-teman atau para jamaah sekalian yang mengamalkan qunut subuh, sudah waktunya kita menyertakan doa-doa kita kepada kaum muslimin di belahan bumi yang sedang tertindas atau sedang dilanda bencana. Wabil khusus kita mendoakan para mujahidin yang sedang memperjuangkan untuk pembebasan Palestina. Jadi kita sertakan di luar daripada teks doa qunut yang sering kita baca. Jadi mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Riyadhul Jannah. Ini jamaah GSB tetap Masjid Riyadhul Jannah Malayoteng. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah,
Ini masjid dulu tempat bersembunyi. Itu saja. Pokoknya tempat bersembunyi, aktivis. Pasti kalau sudah di sini sudah aman. Dan aktif dulu. Dia punya aktif itu jam 2 malam. Dia punya bunyi Allah Akbar. Nah, tempat training. Kita dengarkan sambutan dari Ketua DMI Kota Palu pada beliau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah, Kandidat Dr. Kiai Haji Amin Parakasi, SAG, MAG ya, MHI, Master Hukum Islam. Yang kami hormati segenap pimpinan, tokoh dan pemuka Muhammadiyah yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah DMI Sulawesi Tengah beserta dengan segenap pengurus pimpinan wilayah yang berkesempatan hadir. Di sini juga ada Ustadz Hartono Muhammad Yasin Anda. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Hussein Muhammad. Yang kami hormati Ketua Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Kota Palu, Bapak Dr. Haji Sirajuddin Abdullah. Yang kami hormati segenap senior, Bapak-bapak Ustadz, Bapak-bapak tokoh masyarakat, serta ibu-ibu yang berada di belakang. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk hadir di Masjid Nurul Iman ini dalam rangka mengikuti kegiatan Gerakan Subuh Berkah yang ke-171 yang diinisiasi oleh Dewan Masjid Indonesia Kota Palu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat. Semoga kita semua menjadi pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir hayat kita. Pada kesempatan ini, yang pertama kami memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap Amir dan Imam Masjid Nurul Iman yang sudah bersedia untuk menjadi Sohibul Bait, tuan rumah daripada kegiatan Gerakan Subuh Berkah yang ke-171. Jadi masjid ini adalah merupakan masjid pergerakan. Setahu saya masih pelajar, saya mengidentifikasi ada 3 masjid tempat pelatihan atau pengkaderan daripada teman-teman pelajar Islam Indonesia. Ya, masjid di sini Nurul Iman, Masjid Al-Haq, dan Masjid Al-Munawwarah Ujuna. Dan tagline daripada PI itu tanda dan walaupun seorang. Ini juga menjadi inspirasi pemuda
Pancasila sekali layar berkembang pantang untuk bersurut. Nah, jadi memang militansi itu tetap ditanamkan kepada kader-kader yang pernah didoktrin di kader ya di pelajar Islam Indonesia. Dan saat ini masjid ini memang dari dulu juga dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, kalau kita lihat lambangnya ini lambang Muhammadiyah, dan alhamdulillah DMI sebagai organisasi yang mengakomodir dan menghimpun seluruh segmen umat Islam, terutama di Sulawesi Tengah ini, baik Al-Khairah, Muhammadiyah, NU, dan organisasi kemasyarakatan Islam lainnya, untuk kita menjadikan Dewan Masjid Indonesia sebagai rumah besar, menjadi payung bagi kita semua untuk kita mengedepankan kebersamaan dan persaudaraan dalam rangka menegakkan syiar Islam di bumi Tadulako. Yang kedua, bahwa gerakan Subuh Berkah ini kita lakukan secara mobile dari masjid ke masjid. Tadi disampaikan oleh Tamir, menyarankan juga agar supaya kegiatan gerakan Subuh Berkah tidak hanya terkonsentrasi di Kota Palu, tapi di pinggir-pinggir Kota Palu juga harus kita isi. Cuma persoalannya memang masalah teknis. Oleh karena itu, kita pimpinan daerah DMI Kota Palu sudah membentuk 8 pimpinan cabang DMI se-Kota Palu sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Palu. Jadi seperti yang disarankan di Pantoloan, di sana sudah ada pimpinan cabang DMI Tawaili, kemudian pimpinan cabang DMI Palu Utara. Kami pernah melakukan gerakan Subuh Berkah yang paling jauh itu di Tawaili, di Masjid Jami Tawaili. Nah, cuma persoalannya banyak jamaah kita ini, banyak orang tua yang sudah pensiun, dan rata-rata biasanya untuk efisiensi menggunakan motor. Biasanya kalau umpamanya jaraknya terlalu jauh, itu kembali itu rata-rata flu, masuk angin. Nah, yang siksa itu biasanya ibu-ibunya. Oleh karena itu, kita akomodir permintaan supaya kita di sekitar Kota Palu dulu, dan juga kita di sekitar pinggir Kota Palu yang tidak begitu jauh jaraknya. Jadi kegiatan ini kita semarakan, dan alhamdulillah inspirasi gerakan Subuh Berkah ini juga ditangkap oleh pemerintah provinsi, juga melakukan kegiatan Subuh Berkah yang dilaksanakan pada hari Jumat, melibatkan instansi Polri, pemerintah daerah, TNI, Angkatan Laut, dan semua stakeholder yang ada. Di sini terlihat adanya kerjasama antara umara, pemerintah, dan ulama, dan kalau itu terjalin dengan baik, insya Allah keberkahan akan kita dapatkan di bumi. Karena kalau kita semarakan kegiatan-kegiatan dakwah, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Itu saja beberapa hal yang saya sampaikan. Sebentar kita akan mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Ustadz Kandidat Dr. Haji Muhammad Amin Parakasi, SAG MHI, yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tausiah, jadi BMI ini 171 kali berputar-putar di dalam Kota Palu. Dia punya hambatan sering dibohongi map, Google Map. Tidak jauh dia, tapi setengah mati sampainya. Jadi kalau yang di pantauan itu, kalau dia sekali tersentuh bocor terus. Nanti ada kegiatan terus, insya Allah. Ini gerakan
gerakan dari hati. Karena paling banyak orang-orang setengah tua dengan tua yang jadi peserta jamaah sul berkah. Kurang anak muda, kalau ada mungkin 10%. Tapi begitulah kekuatan orang-orang tua. Untuk lengkapnya, Fauziah ini akan disampaikan oleh Bapak Kandidat Dr. Haji Amin Prakasi, Ketua PW Muhammadiyah Sulawesi Tengah. Kepada beliau disilakan. Tapi kalau ini tidak kelihatan. Lain-lain saya rasa. Di sini saya barangkali ya. Nah, jangan dengan Pak Prof yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fayastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap para tokoh, pimpinan, hormat, pimpinan keagamaan, rahimakumullah. Dan cukup banyak tadi yang diperkenalkan. SI, DNI, IPIM, DMI sendiri, dan para tokoh-tokoh UI, non-UI, rahimakumullah. Sesuai dengan flyer yang beredar, waktu saya tinggal 7 menit. Begitu ya, karena saya jangan nanti penyelenggara jaga katanya sampai jam 6, kenapa sampai jam 7 ini? Ya, jadi waktu saya alhamdulillah masih ada 7 menit. Ya, begitu ya, mana sekretaris ini hari ini. Jamaah sekalian yang berbahagia, tema yang ditawarkan itu adalah seputar ibadah Ramadan. Saya kira memang pas di bulan Sya'ban ini, kurang lebih 10 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Insya Allah saya akan hanya fokus untuk membahas ayat-ayat yang berkaitan. Nanti hadis-hadisnya disampaikan oleh Pak Faktor nanti. Dan saya termasuk selalu menyampaikan ceramah relatif hati-hati sekali mengutip hadis-hadis, bukan ahlinya. Apalagi yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Sering kita menemukan hadis-hadis yang begitu dikaji oleh para pakar ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya kira pada kesempatan ini ayat-ayat yang berkaitan tidak cukup waktu. Dan ayat tentang puasa itu satu paket terkumpul dalam 5 ayat secara berturut-turut di surah Al-Baqarah. Ayat 183 sampai 190.
Tapi kalau dibahas ini berarti lewat jam 6 nanti. Oh begitu, ya, boleh ya. Yang penting jangan ada yang keberatan ya. Nah, itu waktu. Karena sudah 3 pencerahan sebelumnya, jadi ayat yang pertama 183 yang ayat yang paling familiar. Ya, paling familiar. Saking familiarnya sampai malam ke-30 tetap itu dibahas. Sehingga ada guyonan ini penceramah kutiba semua ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang tadi Pak Imam sudah membaca semua dalam 2 rakaat. Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan kutiba, telah ditetapkan, sudah menjadi ketetapan. Saya tidak rumit, pasti mengatakan Indonesia telah diwajibkan atas kalian puasa, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalam beberapa penjelasan tafsir, ini namanya kutiba ini terketon ya, fil majhul. Tidak disebutkan siapa yang mewajibkan itu. Ya. Tidak dikatakan kataballahu alaikumusiyam, tapi kutiba, telah diwajibkan, tidak disebut pelakunya. Secara singkat, ternyata memang puasa itu sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sejatinya walaupun tidak diperintahkan oleh Allah, manusia butuh puasa. Manusia butuh puasa. Nah, oleh karena itu diharapkan puasa ini sudah menjadi bahagian jiwa setiap insan-insan orang beriman. Menjadi kebutuhan, tidak lagi menjadi beban. Menjadi kebutuhan. Kapan itu menjadi kebutuhan puasa? Kapan itu diwajibkan? Di dalam ayat ini belum disebut. Sehingga saya mengatakan satu, ini bukan ayat tentang bulan Ramadan ini. Ya. Ini tidak disebut di sini bulan Ramadan. Tidak ditentukan. Belum di kapan dan gimana modelnya. Yang jelas sudah menjadi keharusan berpuasa itu. Sebuah keharusan. Sebuah kewajiban. Diinformasikan. Dan memang ayat ini nampaknya bukan juga fi'il amar. Ya, bukan perintah dalam ayat ini. Berpuasalah kalian. Tapi diwajibkan. Itu sebuah informasi. Nanti kita cari. Bagaimana itu? Apa? Kemudian dilanjutkan di ayat kedua. Ayyam ma'dudat. Hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang telah terhitung. Berarti tidak sembarang berpuasa. Ada waktu-waktunya yang telah ditentukan. Jangan asal puasa. Jangan sembarang puasa. Nah, kira-kira begitu ya. Ada waktu-waktunya. Lagi-lagi ayat ini juga menunjukkan kapan itu. Pokoknya diberitahu ada waktunya. Jangan sembarang puasa. Jangan dikarang-karang itu puasa. Ya.
Kalau sudah tiba waktunya, ya, dia ditentukan itu untuk berpuasa, kemudian ada dispensasi pada 3 golongan. Faman kana minkum marida aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, maka boleh tidak berpuasa jika tiba waktu yang ditentukan tersebut, dengan cara menghitung hari-hari yang lain diganti maksudnya. Kemudian ketiga, orang-orang yang berat melakukan puasa boleh tidak berpuasa dengan ketentuan membayar fidyah. Ini kajian fikihnya panjang, saya tidak bahas. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Siapa yang mau tambah selain yang wajib itu, itu belum disebutkan. Yang selain wajib itu, tatawuf. Nah, bagaimana salah tatawuf? Ya, ada puasa tatawuf, puasa sunnah. Wa antatumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa bagi kalian itu adalah ibadah untuk kalian jika kamu mengetahuinya. Jadi kalau takdir, ya, ada dan itu muaridah tidak subuh, pokoknya sakit, sakit boleh tidak puasa, itu sakit, apakah sakit kepala, sakit demam, ya. Tapi katanya, ya, jika kamu berpuasa itu lebih bagus, ya, ada ukuran-ukurannya. Tapi ada alternatif, jangan menyiksa diri, ya, kalau tidak sanggup, jangan memaksakan diri kalau tidak mampu. Ayat 185. Sudah lewat 3 menit. Ya. Syahrul Ramadan. Baru disebut. Iya namanya ayat Ramadan. Syahrul Ramadan. Ini ayat Ramadan. Baru kita ketemu bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Apa yang terjadi di bulan Ramadan? Ya. Alladzi unzila fihil Qur'an. Dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalamnya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Bagi manusia. Wa bayyinat, dan antara ayat yang menjelaskan petunjuk-petunjuk itu sendiri. Di Al-Quran saling menjelaskan. Ya. Jadi ayat 185 menjelaskan ayat 184. Ya, dimaksud ayyam ma'dudat, ya, syahrul Ramadan. Ya. Ayyam ma'dudat menjelaskan waktu untuk kewajiban berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini baru ada perintah berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang menyaksikan bulan itu, ya, bulan itu asy-syahrah, ya. Pernah bilang ini karena dia adalah isim ma'rifah, berarti itu jelas yang dimaksud bulan itu, yaitu bulan Ramadan, sesuai dengan angkatnya. Siapa yang menyaksikan bulan itu, ya, atau lebih dalam lagi, siapa yang sudah meyakini datangnya bulan itu, karena kalau menyaksikan dilihat, nah kan tidak semua bisa menyaksikan, meyakini bahwa bulan sudah ada, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Inilah perintah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Perintah berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kalau KHBT yang diterbitkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah meyakinkan bahwa tanggal 18 Februari sudah masuk bulan Ramadan.
dengan memakai global bahwa daerah Alaska, Amerika paling barat sudah imkan ru'yah. Jadi KHBI perpaduan hisab dengan imkan ru'yah. Yang dihisab yang memungkinkan dilihat, tapi yang memungkinkan dilihat tidak lagi lokal tetapi sudah global. Kita di sini masih di bawah ufuk pada tanggal 17, tapi di daerah sana Amerika, Alaska sudah imkan ru'yah. Jadi paman syahidah falyasum, siapa yang sudah yakin. Nah, diulangi lagi, ada juga yang mengartikan syahidah di situ siapa yang sedang bermukim. Sedang bermukim, karena disambung dengan ayat wa man kana maridan aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan itu. Itulah menghitung itu disempurnakan dari awal sampai akhir. Jadi, menyempurnakan bilang Ramadan itu dari awal sampai akhir dengan segala apa yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Karena iddah bukan sampai 10 hari saja atau pertengahan, ya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, ketika kita mampu menyempurnakan, disitulah pada malam Idul Fitri, ya, kita mengagungkan Allah dengan takbir sebagai tanda kita lolos dalam perjuangan tersebut. Ya. Jadi anak-anak muda itu kalau malam takbiran, ya kita tahu tuh harus malu-malu sedikit takbir. Kamu tidak lolos, kamu tidak, sudah kalah. Sejak pertengahan Ramadan kamu sudah gugur. Kenapa kamu yang proklamasikan kemenangan? Wah, pokoknya keliling-keliling apa semacam. Padahal dia sudah gugur, bukan pemenang. Orang yang kalah itu, ya. Tapi mereka, dia banggakan, ya. Seperti sponsor saja mereka, ya. Supporter saja mereka, bukan mereka pemenang. Begitu banyak yang gugur. Dan kan kita diperintahkan. Setelah kita menyempurnakan, ya, baru kita mengagungkan, ya, membesarkan Allah atas hidayah. Nah, ini hidayah itu, Pak. Orang yang mampu menyempurnakan ibadah Ramadan itu adalah sebuah hidayah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala'allakum tashkurun, agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Kalau melihat ayat ini, ternyata tujuan Ramadan itu targetnya adalah bukan takwa, ya. Ujungnya syahrul Ramadan, ya, pangkalnya syahrul Ramadan, ujungnya syukur. Nah, ini perlu digaungkan ini. Bulan Ramadan hendak menguji orang-orang beriman, apakah bersyukur atau kufur. Ya. Dan nampaknya masih terlalu banyak yang kufur dengan Ramadan. Ya. Terutama godaan kapitalis. Godaan kapitalis, Pak. Lebih menggoda diskon mall daripada bonus bulan Ramadan. Ya. Semakin akhir, semakin berkurang parkir di masjid, semakin banyak parkir di pertokohan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ayat ini jelas. Pangkalnya syahrul Ramadan, didatangkan bulan Ramadan itu
untuk menguji siapa di antara kalian yang bersyukur. Wala'allakum tashkurun. Apa hubungannya? Ya karena memang bulan Ramadan itu adalah nikmat besar yang tak terhitung nilainya. Ya. Nikmat, karunia besar. Ya, layaknya kalau kita mendapat karunia tentu kita tidak akan sia-siakan. Ya. Kalau ada yang bagi-bagi uang 1 juta satu orang sih, tidak ada satupun yang tidak mau sia-siakan. Ini bulan Ramadan. Ya, sebuah nikmat. Dan kita gaungkan. Jangan kita termasuk golongan orang-orang ya dengan segala amalia Ramadan. Ya. Sempurna puasanya, sempurna tarawihnya, sempurna tadarusnya, sempurna infaknya, sempurna segala amalan-amalan kebaikan. Sudah lewat 12 menit, ini baru 3 ayat. Ya. Ayat ke-habis. Ya. Ya. Kalau ada yang keberatan boleh angkat tangan ya. Yang 186. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil la'allahum yashkurun. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka aku dekat. Kuperkenankan doanya orang yang berdoa jika berdoa kepadaku. Dengan ketentuan memenuhi seruanku, beriman kepadaku. Semoga mereka termasuk orang-orang yang senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kelompok ayat ini satu-satunya ayat yang tidak ada menyebut secara langsung tentang puasa, tapi masuk dalam kelompok ini. Tidak ada masuk. Ya kata puasa di situ ya. Kalau di 183 ada Asyam ya. 184 wa antasumu puasa juga. 185 wal yasum puasa juga. 187 ya Lailatul Qiyam malam puasa. Tapi ini tidak ada. Ternyata untuk mengamalkan ayat ini ya itu kecenderungannya dapat diperhatikan oleh orang yang berpuasa secara umum ya. Menghadirkan keyakinan bahwa Allah itu dekat itu ternyata diperhatikan oleh orang berpuasa ya. Kalau orang berpuasa itu pasti. Kalau tidak bisa menghadirkan keyakinan bahwa Allah itu dekat, dia tidak mampu berpuasa. Tidak bisa dia berpuasa. Berarti seharusnya supaya Allah itu selalu hadir, kita merasakan bahwa Allah itu dekat, mari kita berpuasa sepanjang masa. Ya. Jadi dimasukkan di sini. Orang-orang yang berpuasa itu ada kecenderungan keyakinan bahwa Allah itu dekat hadir. Kalau tidak, nah inilah kalau orang-orang tidak bisa menghadirkan keyakinan tersebut, maka akan kesulitan melaksanakan puasa. Dalam segala aspek, ya puasa saya apa saja, menahan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai. Kemudian Allah karena dekat, Allah itu dekat. Maka dengan mudah Allah akan menjawab semua, mengabulkan semua doanya. Jadi yang dikabulkan doa, ya. Doanya siapa? Orang yang berdoa. Ya.
orang yang berdoa. Berarti ada doanya orang yang tidak berdoa. Ya? Karena diperjelas doanya orang yang berdoa, bukan doanya yang baca puisi. Orang yang berdoa. Ya. Kita terlalu banyak orang yang berdoa dan baca puisi. Bahkan doanya dengan sambutan, doanya dengan demonstrasi, doanya dengan usulan. Ya, begitu sih, dia berdoa. Ya Allah, yang di acara utopia. Ya Allah, jadikanlah kota Pahang ini dipimpin oleh wali kota dengan merakyat. Wah, Da'an, orang yang berdoa. Tapi orang yang berdoa juga tidak sembarang. Orang berdoa tidak sembarang. Dasarnya asalnya ita da'ani, kalau dia berdoa langsung kepadaku. Jangan dikasih-kasih beliau itu doa. Semua hamba Allah itu tidak ada sedikit dekat dengan Tuhannya. Langsung da'ani. Ya, karena memang sudah dekat. Ya. Maka saya sudah dekat dengan dalil. Saya minta Allah minta tolong kasih tahu Ustaz dalil itu. Saya suka turbannya. Nah, tidak perlu kan? Langsung dekat. Begitu Allah ya. Dekat. Kita semua dekat. Tidak perlu lewat-lewat lagi yang lain. Ya. Da'ani kata Allah. Dan tentu kita juga penuhi apa yang diminta Allah, kita yakin betul kata Allah. Wa'allahum yashkurun. Semoga orang-orang yang mempraktikkan prinsip ini memiliki kecerdasan spiritual. Yashkurun itu kecerdasan spiritual. Ya. Lalu hadis. Ayat 187 ini agak panjang ini. Mau dilanjutkan? Hah? Hah? Ya. Tapi kayak masih belum berkedip mata, berarti masih mau dilanjutkan. Nah, insya saya tidak bahas per ayat ya, nanti kita lihat maknanya saja ya. Uhilla lakum lailatas syiyam. Ya. Dihalalkan bagi kalian pada malam asyam dalam puasa itu rafas ila nisaikum, merapat kepada istri-istri kalian. Jadi rafas ini ya kita merapat, dihalalkan kepada kalian untuk merapat, hati rapat-rapat saja dengan istri, dihalalkan. Ya. Ini sejarahnya ya, karena dulu umat-umat terdahulu bahkan sampai di sahabat ada yang tidak berani menyentuh istrinya karena bulan puasa, bulan Ramadan, dikira tidak boleh, padahal boleh. Boleh. Kemudian ya, kunna libatul lakum wa antum libatul, alimallahu annakum kuntum taqtatuna anfusakum fataba alaikum wa ana bashiruhunna wa batagu ma kataballahu lakum. Karena boleh, silahkan carilah ketentuan. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, makan dan minumlah hingga batas jelas-jelas terjadi nampak perbedaan benang putih dan benang hitam. Artinya dari fajar sudah terbit fajar. Ya. Kalau pakai apa namanya waktu yang ditetapkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya sekarang ya 18 derajat subuh. Jadi kalau di jadwal RRI sudah imsak itu masih ada 18 menit waktu boleh makan. Ya, 18 menit. Ya. Jadi kalau waktu subuh itu umpamanya pukul 4:40, biasanya imsak itu pukul 4:30.
Jadi ada 10 menit plus 8 menit. Nah, 18 menit sampai 48. Jadi kalau ayam berkokok baru bangun, sudah imsak. Masih ada 18 menit. Masih boleh goreng telur. Ya. Masih boleh. Ya. Jadi masih boleh. Jangan menyiksa diri ini. Jelas ya? Makan dan minumlah sampai jelas-jelas terbit fajar. Terbit fajar. Bahkan dalam beberapa keterangan hadis, ya, sementara makan, akan habiskan. Nanti Ustaz Toto yang bahas. Dihabiskan, jangan dibuang. Ya, jangan sudah dengar ceramah ini masih boleh makan. Kalau begitu tambah, jangan tambah lagi. Ya, dihabiskan yang ada. Ya, tapi sekarang kalau kita tidak kecewa, kita sudah canggih, masa sudah tahu tinggal 5 menit, masih mau tambah-tambah lagi banyak, itu juga cari-cari anggaran itu. Bahkan belum akan juga ini, pura-pura dia tidak lihat jam, tidak boleh lihat HP, supaya dia baca bonus. Pokoknya belum dengar azan, nah jangan. Iya. Summa atimus siyama ila lail. Ya. Kemudian kalau puasa sampai malam hari. Ya. Saya dapat kajian khusus ketika makan minum itu pakai hatta, ya, batas. Tapi ketika menyempurnakan puasa itu ilah, bukan hatta. Jadi yang dimaksud menyempurnakan puasa ilah itu masuk juga malamnya disempurnakan puasa. Berarti puasa kita sebenarnya 1 kali 24 jam atau 1 bulan penuh. Jadi tidak boleh sementara puasa di siang hari anak-anak bikin jengkel. Kita sabar, tunggu nanti bagian kalau sudah puasa, bukan. Ini tidak sempurna puasa karena dia setelah buka sudah melampiaskan kemarahannya. Itu tidak sempurna. Gila lain Pak. Ya. Sama dengan tipu, dalam mati. Kena tipu, bukan sebelum tipu. Kalau hatta tadi itu sebelum terbit fajar. Jadi lalu kita semua makan. Jadi alangkah kalau ini kita semua amalkan luar biasa. Tidak ada. Jadi sesungguhnya dalam bulan di malam hari pun kita berpuasa. Hanya boleh ada 3 dibolehkan di malam hari. Boleh merapat dengan istri, boleh makan, boleh minum. Boleh makan, boleh minum. Termasuk tidak boleh merokok pada malam hari. Karena yang diperintahkan hanya makan minum dan minum. Kan untuk sempurna. Karena ini uhilah kan ayat 187 3 hal yang dihalalkan pada malam hari, yang lain tidak dihalalkan. Ketemu istri, makan. Iya. Makanya kalau memang terpaksa jangan bilang menghisap rokok, minum rokok. Ke bahasa Arab itu memang begitu. Dalam bahasa Arab memang minum. Itu rokok bagian dari minum. Masuk minum dia. Sudah laku tenang kan? Tidak jadi. Bahkan begitu. Jadi sempurna. Jadi malam puasa pun, malamnya pun kita harus sempurnakan puasa kita. Tidak boleh. Jangan janjian nanti sebentar malam kita berkelahi. Sebentar malam baru saya mau sebentar malam lalu kita domino. Begitu ya. Kamu pas yang hari ada domino, tidak mau jangan kita masih puasa nanti sebentar malam lah. Itu tidak sempurna. Kita sempurnakan puasa sampai malam hari. Tidak ya, tidak. Nanti kita kaji bersama atas atau nanti ahli nahusal. Ini salah satu perbedaan ketika makan hatta. Jadi tidak masih juga malam hari itu kita berpuasa juga, tapi dibolehkan tidak perkara. Kali yubayyinullahu ayatihi nanti la'allahum yattaqun. Demikianlah ketentuan
Allah di hadapan manusia. Semoga mereka ini termasuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, bonusnya lebih banyak, 20 menit bonusnya, Masya Allah. Semoga bermanfaat dan berkenan. Mohon maaf. Matur minallah wa fatul karibah wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelengkapannya kajian ini mulai sebentar malam di Masjid Al-Haq, namanya Mabit Persiapan Ramadan, yang akan dibawakan oleh Ustadz Hartono bersama Ustadz yang tadi. Disampaikan kepada Bapak Ibu yang mau hadir mendaftar kepada Ustadz tadi. Kalau tidak mendaftar, jadi kerja. Sekian begitu. Jadi cukup padat 1 jam tanpa terasa dan tidak ada rasa sakit. Begitu. 1 jam itu, dari setengah 6 tadi sampai sekarang belum ada rasa sakit. Itulah akibat kita selalu bangun subuh. Semua yang sakit-sakit itu pergi bangun subuh. Coba yang tidak bangun subuh, kasih sakit. Amalkan bangun subuh. Datang di GSB, biasakan diri untuk jadi pejuang subuh. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Setelah ini kita ada foto-foto, ada bunyi-bunyi di belakang. Kita menghadapi Amir sudah menyiapkan hidangan pagi untuk dinikmati, bukan dicicipi. Dilarang mencicipi, menikmatinya boleh. Mari kita ambil dokumentasi Pak, untuk dikirim ke Dewan Pimpinan TNI Jakarta. Baik, sambil kita foto-foto dan sekalian kami mengulang kembali menegaskan bahwa insya Allah kegiatan